Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Datang masanya insyaflah diri. Itu dia tuh guys, insyaallah. Ini lantai 3, ini rooftopnya keren. Ini hari jadi sedikit terganggu perkameraan. Kita bicara tentang pemimpin ya guys. Kan sebenarnya memilih pemimpin ini harus sesuai dengan kriteria agama. Cuman kalau ini dakwah agama, pasti pendukung sebaya bilang jangan jual-jual agama, jangan jual-jual ayat. Kita pernah berkali-kali dijelaskan. Tapi sebenarnya setiap manapun kita menjelaskan, kalau orang yang namanya sudah menolak kebenaran itu nggak berlaku. Karena hati sudah tertutup. Apapun kebenaran pasti ditolak, apapun kebenaran pasti ditolak. Ya, aku setuju dengan kata-kata Pak Lindri lebih baik, lebih nyambung berdebat atau berbicara dengan orang yang iman, walaupun beda agama tapi sama-sama beriman, daripada satu agama tapi tidak beriman. Pasti selalu bertentangan, apapun yang disampaikan tidak akan pernah nyambung. Kalau dia sudah menolak kebenaran, fakta pun ditunjukkan tidak akan berlaku. 1000 fakta pun tidak akan mempan untuk mengkoreksi ataupun membenarkan pemikiran yang salah. Ini kata Pak Rizie tadi, salah satu orang yang paling cerdas, jenius di negeri ini, dia bilang jangan pernah berdebat dengan orang bodoh, jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Aku mampu berdebat dengan 30 profesor sekaligus, tapi percuma berdebat dengan satu orang bodoh. Kenapa? Kalau orang pintar, cerdas, 30 profesor sekaligus diberikan satu fakta yang benar-benar sudah diverifikasi kebenarannya, dia akan terima, dia akan memahami konsep kebenaran. Tapi kalau orang bodoh ini dikasih 30 fakta ataupun data, tidak akan mempan untuk menerima kebenaran. Itulah orang bodoh. Hanya jangan berusaha membenarkan orang bodoh. Ayah gitu. Dalam hal pemimpin juga begitu. Apapun yang kita bilang salah, tapi di sini kita tidak berusaha untuk menyadarkan mereka, karena percuma gitu. Disadarkan tidak akan sadar-sadar. Mereka menikmati kebodohannya, ya kan? Biar saja. Jadi kalau nanti kita menyuarakan Pak Anies Baswedan, mereka yang kepanasan, padahal kita nggak membutuhkan paslon-paslon lain loh. Wajar kalau kita mengusung satu pemimpin yang kita idam-idamkan, ya pasti kita puji kebaikannya, kita angkat fakta-fakta menarik tentang hidupnya, jejak rekam, track recordnya kita angkat, karena itu yang bisa kita banggakan dari seorang pemimpin yang mau kita usung menjadi pemimpin di negeri ini. Kalau tidak ada yang istimewa, apa yang kita dukung gitu loh. Jadi menurut aku Pak Anies Baswedan ini salah satu pemimpin yang komplit, baik secara kewarasan, kecerdasan,
jejak rekam. Kalau kita lihat lagi, tarik lagi beberapa tahun yang lalu, ini sudah sebelum dia mencalonkan sebagai pemimpin di negeri ini, jejak rekam Anies Baswedan itu Masya Allah, dia bisa menjadi pemimpin yang membawa perubahan, contoh untuk banyak orang. Kehidupannya itu Masya Allah, ya, dari hal kecil pun sudah istimewa, bisa dijadikan tauladan. Ini benar-benar luar biasa. Allah memberikan kita seorang pemimpin yang benar-benar paham agama, taat kepada Allah. Jadi walaupun Pak Anies nggak menang, aku tetap bangga kok memilih Pak Anies. Setidaknya aku tidak salah memilih dalam pemilu. Masalah menang kalahnya itu hanya Allah, keputusan Allah. Kalau kita diberi pemimpin yang salah, kita sudah berusaha, berarti Allah sedang menguji keimanan. Kalau Allah memberikan kita pemimpin yang baik, berarti Allah ridho kita dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Ini bukan soal agama, bukan soal agama. Ya, walaupun pemimpinnya Islam, orang yang beriman pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik ke semua agama. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada yang sih membeda-bedakan agama. Selama ini kan pemimpin di Indonesia ini Islam semua kok. Apa yang dibeda-bedakan gitu? Apalagi orang yang paham agama. Dalam Islam itu sangat menghormati semua agama, kecuali masalah tauhid. Anti Islam lah. Kita berdampingan dari dulu. Jadi kalau kamu bilang anti Islam, ini sama dengan kalian itu memecah belah, menggiring opini untuk kerukunan dalam beragama. Ada pemimpin yang datang ingin membawa perubahan, ingin memberantas korupsi, ya, kalian menolak. Ingin memakmurkan rakyat, kalian menolak. Bagaimana lagi coba pemimpin yang kalian inginkan? Joget-joget, orang kelaparan joget, semua dinaikkan joget, BBM dinaikkan joget. Solusinya kok joget? Pemimpin harus punya gagasan, punya ide, punya solusi gitu ya. Pemimpin itu adalah solusi untuk memecahkan masalah yang ada di negeri ini. Itulah Pak Anies Baswedan. Jadi aku jauh-jauh buat konten hanya untuk membahas itu. Kadang-kadang geram gitu. Mau kita ikut maki-maki, apa bedanya kita dengan mereka? Nggak kita jawab, kadang komenan mereka sudah di luar nurul gitu kan. Ayah memang memahamkan. Mudah-mudahan insaf lah. Kita berharap siapapun pemimpinnya yang terbaik, mudah-mudahan. Tapi insya Allah yang terbaik Pak Anies Baswedan. حبيتك يوم تلاقينا لما حكيتك أول كلام حبيتك واحلف على اسمع زيادة أنا مش بنام على بالي ولا انت داري باللي غرالي من ليالي سنين طويلة سبتها لي انشغالي بكل كلمة قلتها لي اللهم صل على سيدنا محمد وأشخني ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشخني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila rindu
Tak lagi padaku mengapa harus dia yang merebut dirimu. Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela.